Tetapi kalau umat Islam ini dibentengi dengan ilmu masalah kristologi, masalah pentingnya pemahaman siapa Yesus itu, kemudian ayat-ayat mana yang diselewengkan, nah itu pasti umat Islam tidak akan tergoyahkan imannya. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubecha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi dengan para saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Paulus Edi Prayitno, biasa dipanggil Edi Prayitno ya. Paulus itu adalah nama dulu saya waktu Kristen. Saya itu asalnya dari Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan menjadi mu'alaf udah lama sih ya. Jadi sudah tidak pantas lagi menjadi disebut sebagai mu'alaf, tepatnya hanya sebagai mantan aja, mantan Kristen ya. Saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman ya untuk membentengi umat, sering memberi kajian kristologi, sering memberi bantahan juga kepada para debater-debater Kristen ya. Tujuan kita itu apa? Tujuan kita adalah untuk membentengi umat dari pemurtadan, memberi pelajaran kristologi. Kenapa harus belajar kristologi? Ini penting sekali karena banyak sekali sekarang ini kaum misionaris, para penginjil itu sangat intens sekali untuk mempengaruhi umat Islam, mengajak pada pemurtadan. Itulah tujuannya kita, teman-teman para kristolog ini hadir ya. Para kristolog ini bukan guru agama, mereka hanya pendakwah. Jadi bedakan antara ustadz guru agama dengan pendakwah. Kami yang di lapangan ini adalah pendakwah yang langsung terjun ke lapangan, membenteng mengkonter para penginjil ya, para apologet Kristen yang saat ini sangat gencar sekali. Kalau kita tidak bergerak, kita lama-lama akan tergerus, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Saat ini umat Islam sudah dipengaruhi dengan berbagai macam informasi yang sangat menyudutkan Islam, sangat menyudutkan Nabi Muhammad, dan ini sasaran mereka. Jadi anak-anak muda sekarang melalui media yang sangat luar biasa ini, terutama media YouTube ya, mereka itu memang mempengaruhi pola pikir anak-anak muda ini supaya apa? Supaya jauh dari Islam, membenci Nabi Muhammad, dan kalau bisa mereka juga diajak masuk ke dalam agama mereka. Itulah kemunculan atau perlunya para kristolog ini untuk melawan mereka ya. Jadi kita tetap menyerukan ini dengan jalan yang baik, kita dialog yang baik, mengajak dan juga melawan para pemurtadan ini. Saya memulai dialog atau debat Islam Kristen itu sebelum ada Facebook, sebelum ada WA. Itu kami mulai dulu di zaman Mills ya, pakai email. Dulu ada Mills yang terkenal itu, email grup itu religion apa dulu ya, itu yang paling rame. Jadi dulu kita itu dialognya pakai email, dan
alhamdulillah waktu itu saya sudah memualafkan 2 orang itu tanpa bertemu, hanya karena dialog lewat nulis. Bahkan saya akhirnya membuat blog ya, ediprayitno.wordpress.com itu saya dulu dulu nggak kepikiran ya media ini untuk apa gitu. Pokoknya saya dulu hanya untuk berdakwah, tujuannya dakwah saja. Itu pun dari blog itu pun ada orang yang masuk Islam tanpa saya ketahui. Dia jauh di sekitar di daerah Irian ya. Tiba-tiba dia email saya, Pak Idi terima kasih, setelah saya baca blognya saya terbuka pikiran saya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi dialog atau debat yang baik itu dilakukan di media atau langsung ya, yang live dan sebagainya, tujuannya adalah untuk mempengaruhi, bukan untuk yang mempengaruhi yang debater ya. Kalau saya dialog dengan Rudi Yohanes, kemudian saya dialog dengan pendeta Esra Soru, saya di dialog dengan pendeta-pendeta yang lain ya. Saya nggak mungkin saat itu juga mereka masuk Islam, tidak mungkin. Tetapi di belakang mereka, pemirsa, pembaca dan sebagainya, pastilah akan merasakan bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Saya dialog beberapa kali juga di Universitas Muhammadiyah dengan Esra Soru dan Pak siapa kemarin itu ya, siapa Hani siapa? Asali, Budi Asali. Bapak Budi Asali. Kemudian dengan kalau di Facebook banyak sekali ya, saya nggak terhitung jumlahnya, dengan para pendeta. Kemudian sekarang apalagi zamannya YouTube ini setelah mulai rame lagi, di WA juga. Dan saya menghimbau pada teman-teman semua, jadikan semua media ini untuk berdakwah. Di dalam Al-Quran dikatakan serulah mereka ke dalam jalan kebenaran. Ini adalah kewajiban seluruh umat Islam untuk menyeru mereka. Jangan sampai kita setelah meninggal nanti di akhirat ditanyakan kewajiban kita sudah kita laksanakan atau belum. Janganlah dibebankan semua ini pada kiai atau ustadz, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semua muslim wajib untuk menyampaikan kebenaran, meskipun itu hanya 1 ayat ya. Sebetulnya belum jadi pendeta ya, jadi supaya tidak salah paham ya, saya hanya dulu di GBPS itu sebelum ada sekolah Alkitab Surabaya itu ada dulu kursus pemantapan ya, calon-calon pendeta. Jadi saya waktu itu ikut di situ dan juga sudah mulai aktif di cabang. Kebetulan saya memegang ketua tim musik ya. Jadi pemusik yang memimpin lagu-lagu pujian, tapi saya waktu itu pegang di cabang. Dan beberapa kali juga ikut penginjilan di daerah-daerah yang terutama ke pelosok-pelosok desa ya. Jadi di sana kita mengadakan bakti sosial, mengadakan kebaktian, dan juga mengadakan pemuritan-pemuritan di daerah. Dan itu dulu pernah saya lakukan bersama dengan ya tentunya dengan tim ya, ada tim yang masuk ke sana. Dan itulah kenapa saya katakan tadi bahwa kita perlu membentengi umat ini dengan ilmu. Jadi meskipun mereka masuk ke desa, mereka mengadakan bakti sosial, bahkan mereka seperti contohnya oleh Kristen-Kristen seksi-seksi Yehova yang terang-terangan masuk dari rumah ke rumah. Tetapi kalau umat Islam ini dibentengi dengan ilmu, masalah kristologi, masalah pentingnya pemahaman siapa Yesus itu, kemudian ayat-ayat mana yang diselewengkan, nah itu pasti umat Islam tidak akan tergoyahkan imannya. Waktu itu saya sangat iman saya sangat kuat. Jadi bermimpi menjadi masuk Islam pun waktu itu tidak terpikirkan. Ya itulah pentingnya kita dialog ya. Jadi saya masuk Islam itu bukan karena mimpi, bukan karena hal-hal alasan irasional yang seperti diutarakan para murtadin ya. Biasanya para murtadin itu masuk Kristen karena ada penampakan Yesus, ada sinar dan sebagainya. Tidak. Biasanya orang-orang yang masuk Islam ini malah sebaliknya. Mereka
setelah mendalami Alkitab, setelah mereka mempelajari Alkitab lebih sungguh-sungguh, kemudian ini pentingnya, setelah juga dibandingkan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan tersadar bahwa ajaran mereka banyak yang salah. Kenapa saya katakan pentingnya Al-Quran itu diperkenalkan pada orang-orang Kristen, supaya mereka ada perbandingan. Kalau hanya membaca Alkitab saja tanpa ada perbandingan dari Al-Quran, mereka selamanya tidak akan mendapatkan hidayah. Itulah sebabnya para kristolog, para dai-dai yang sering gencar untuk berdialog atau mengajarkan Islam pada mereka itu mengenalkan Al-Quran. Paling tidak diberi Al-Quran yang ada terjemahan dulu ya, supaya mereka mempelajari, supaya mereka tahu apa isi dari Al-Quran dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Saya dialog dulu sangat lama, hampir 1 tahun, jadi tidak mudah saya merubah kepercayaan saya, dan itu sangat penuh dengan perjuangan. Jadi para mu'alaf semua pasti merasakan itu. Pertama dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat dan sebagainya, bahkan terusir dari rumah. Itulah sebabnya kita pembina mu'alaf ini sering memberikan bimbingan ya. Biasanya gini, seorang yang menjadi mu'alaf itu biasanya setelah bersahadat dikasih sertifikat sudah dilepas begitu saja, itu sebetulnya kurang bagus. Jadi perlu bimbingan, mereka itu sangat imannya masih sangat lemah, jadi perlu guru untuk mengajari ngaji, untuk mengajari sholat dan sebagainya. Jangan sampai mereka keluar dari kesesatan, mencari masuk agama Islam pun mereka buta begitu loh. Kebanyakan kita setelah mensyahadatkan sudah dilepas begitu saja, itu adalah masih tanggung jawab kita. Apalagi kalau hanya alasan mereka masuk Islam hanya untuk mau menikah, ini sangat perlu kita waspadai ya. Mereka bersahadat besok langsung mendapatkan sertifikat, jangan seperti itu, karena pasti iman mereka akan sangat lemah, dan di kemudian hari si istri bisa kadang-kadang diajak menjadi masuk Kristen lagi. Itulah sebabnya saya serukan pada yayasan-yayasan pembina mu'alaf, yayasan yang memu'alafkan seorang mu'alaf, paling tidak jangan langsung dikasih sertifikat, bimbing dia dulu sampai 3 bulan baru dikasih sertifikat. Ini untuk apa? Untuk jangan sampai hal-hal tersebut terjadi begitu. Siapa orang paling berjasa kepada antum waktu itu sehingga antum masuk Islam? Ya, saya dulu punya sahabat ya. Jadi dia dari pondok pesantren Kediri ya waktu itu. Dia sangat sabar meladeni saya dialog, dan ini pentingnya dialog. Kalau dialog itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar, pasti insya Allah hidayah itu pasti akan turun. Beda sekali kalau dialog atau berdebat dengan kata-kata kasar ya, mereka pasti tidak akan menemukan hidayah, bahkan sebaliknya mereka akan sangat membenci Islam. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu, sampaikan dengan cara yang baik gitu Pak. Oke, baik. Sekarang antum kan banyak muncul di media sosial, terutama YouTube. Antum cukup populer. Saat ini apa pendapat Anda tentang Paul Chek? Baik. Paul Chek ini dulu pernah satu gereja dia dulu di GBPS Surabaya. Kemudian dia juga beberapa kali menemui saya di Surabaya, sampai 3 kali ya. Dan dia seorang penginjil sejati begitu loh. Jadi apapun dia lakukan dan semuanya pasti ada tujuannya. Jadi dulu pernah mendatangi Pak Yudi Mulyana, kemudian mendatangi Bapak Mokohinta, mendatangi tokoh-tokoh mu'alaf di Surabaya seperti Pak Penagem Ali juga, Ali Mahrus, termasuk saya ya. Dan ternyata tujuannya dia itu adalah untuk memutarbalikkan fakta. Bahkan saya difitnah, kemudian Pak Ali Mahrus juga difitnah, kemudian Pak Mokohinta waktu itu juga dikabarkan difitnah masuk. Nggak pernah datang kok Ustaz Insya. Ternyata nggak sama datang ya. Pernah datang.
Nah, ternyata difitnah juga, katanya Pak Moko kita masuk Islam, kemudian saya juga Pak Moko kita masuk Kristen lagi, saya difitnah masuk Kristen lagi, bahkan Pak Ali Mahfuz juga. Dan terakhir adalah kasusnya Pak Yudi Mulyana. Dan semuanya itu mereka lakukan memang dasarnya adalah seorang misionaris, adalah mempengaruhi orang untuk kembali menjadi Kristen kembali. Dan sekarang dia di Jerman sangat luar biasa menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, bahkan dia sangat benci dengan Islam. Bahkan di Jerman dia juga menjelek-jelekan orang Indonesia. Bahkan sekarang terang-terangan dia mau membebaskan Papua ya. Dia mau membebaskan Papua di sana dan menggalang orang-orang yang pro dan mau intinya dia ingin memberontak dari NKRI. Sebetulnya dia adalah musuh bersama, jadi bukan hanya musuh orang Islam saja tapi musuh NKRI saat ini. Jadi Paul Zhang ini gerakannya memang sangat luar biasa, ada pendanaan besar di belakangnya, dan dia di Jerman juga pasti ada yang mendanai. Kalau tidak ada yang mendanai, dia tidak akan bisa tinggal di sana. Meskipun dia gembar-gembor tidak mendapatkan uang, itu nonsen, itu saya nggak percaya sama sekali. Karena dia di sana anak-anaknya bisa sekolah, dia juga bisa mempunyai tempat tinggal yang layak di sana. Bahkan konon dia sebentar lagi dia menjadi warga negara sana gitu. Dan saat ini dia sangat gencar sekali dengan medianya, ingin menghancurkan Islam. Kalau kita tidak bersatu melawan orang-orang semacam ini, Islam akan semakin ditinggalkan oleh penganutnya. Demikian. Sebetulnya seorang kristolog itu ya, kalau dia mantan Kristen, itu sebetulnya bukan hal yang aneh gitu. Karena apa? Karena mulai kecil, bahkan dari sekolah minggu dia sudah mempelajari Alkitab. Sebetulnya seorang kristolog dengan pakar-pakar yang lain itu sebetulnya bedanya cuman saya atau kawan-kawan yang mantan Kristen itu mempelajari Alkitab itu lebih dulu saja gitu loh. Jadi sebetulnya bukan hal yang istimewa. Justru saya yang sangat salut itu kalau ada orang Islam kemudian dia mempelajari sendiri secara otodidak, mempelajari Alkitab, mempelajari dari Bapak Abdullah Wasian Foundation, kemudian Kiai Haji Mudori yang dari Sumeneb itu ya, kemudian siapa lagi yang pokoknya muncul dari Islam ya. Dan itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena pasti mereka tidak memperoleh pendidikan ini dari jenjang yang formal. Karena di jenjang formal pun sampai hari ini tidak ada khusus pembelajaran masalah kristologi. Di di Fakultas Usuluddin pun itu hanya mempelajari agama Kristen hanya beberapa semester saja, dan itu tidak mendalam. Sedangkan seorang kiai atau seorang ustadz yang terjun ke lapangan, apalagi saat ini berhadapan dengan para penginjil, harusnya mereka dibekali ilmu kristologi gitu Pak. Tidak ada keinginan sama sekali sedikit pun aja untuk kembali ke Kristen. Ajakan seperti itu, ajakan saya kembali menjadi Kristen banyak sekali ya, dari para penginjil dan sebagainya. Bahkan mereka merayu saya baik yang langsung mendatangi saya atau secara melalui media ya. Jadi mereka mengatakan bahwa saya tersesat, saya sudah menjadi anak dunia. Orang yang keluar dari Kristen itu dikatakan sebagai orang dunia. Dia sudah keluar dari Kristen menjadi anak-anak dunia dan tersesat. Dan mereka selalu merindukan orang-orang yang tersesat ini kembali. Dan insya Allah saya di Islam, saya justru menemukan Yesus yang sebetulnya. Karena Yesus atau Nabi Isa di dalam Islam sangat dimuliakan. Jadi saya tidak kehilangan Yesus atau kehilangan Nabi Isa. Justru saya di dalam Islam menemukan siapa Yesus itu dan siapa Allah yang wajib kita sembah. Jadi bukan Yesus atau Nabi Isa yang harus saya sembah. Karena di dalam ajaran Kristen pun sampai hari ini mereka belum final antara Kristen satu dengan yang lainnya, siapa yang mau disembah itu sampai hari ini belum final. Makanya ada Kristen Unitarian, ada muncul Kristen Trinitas, ada muncul Kristen Mormon dan sebagainya. Banyak sekali aliran-aliran yang sampai saat ini kebingungan siapa yang mau disembah.
Bahkan orang Trinitas pun antara tiga itu siapa yang disembah pun sampai saat ini bingung. Sampai bingungnya akhirnya menjadikan Trinitas itu adalah satu adalah tiga gitu. Itu saking bingungnya. Itulah sebabnya saking bingungnya juga mereka sekarang memunculkan ajaran baru bahwa mereka Unitarian, dan itu pun masih dengan kitab yang sama. Inilah yang membuat kekacauan-kekacauan ini terjadi ya. Anehnya mereka memegang kitab yang sama, tetapi ternyata untuk mencari siapa Tuhan mereka pun sampai hari ini mereka belum bisa menemukan. Oke, menurut antum, apakah kristologi ini adalah nama evangelis ya, teman, ada seperti nama evangelis Yonatan Nandar, terang-terangan dia pakai nama evangelis, bahkan padahal dia bukan seorang penginjil. Itu sebetulnya mengabarkan Injil. Injil yang mana? Injil yang benar-benar yang dikabarkan oleh Yesus. Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di sana ada Injil, ada Taurat dan sebagainya. Dan kita para kristolog itu memberitakan Injil yang benar gitu loh, yang sesuai dengan ajaran Yesus, karena Yesus mengajarkan adalah tidak pernah Tuhan itu tiga. Yesus dengan terang-terangan mengatakan, sembahlah hai orang Israel bahwa Tuhan itu Esa. Dan di dalam Al-Quran pun di sana dikatakan dengan jelas-jelas bahwa Tuhan itu Esa. Jadi apa yang salah dengan kami? Sebetulnya ajakan kami atau ajakan para kristolog itu adalah sejalan dengan yang ada di dalam Alkitab. Itu kalau mereka menyadari bahwa kitab suci mereka itu sebetulnya sejalan dengan Al-Quran ya, karena kedegilan hati, keangkuhan dan sebagainya, mereka belum apa-apa sudah menolak Al-Quran. Padahal sebetulnya ajaran Yesus atau ajaran Isa itu adalah sejalan dengan Al-Quran. Itulah tugas kami para kristolog untuk mengembalikan ajaran Yesus yang benar gitu. Bagaimana rasanya antum dulu ketika masuk Islam meninggalkan keluarga? Karena kebersamaan keluarga ini kan tiba-tiba antum tinggalkan, itu bagaimana? Baik. Pertama-tama masuk Islam pasti kekacauan terjadi. Saya diusir dari rumah, kemudian saya kerja di pabrik. Kemudian saya juga waktu itu mencari guru sendiri. Itulah saya katakan di depan tadi, pentingnya kita mendampingi para mu'alaf ini. Saya mencari guru sendiri, dan ternyata saya malah masuk ke dalam guru-guru yang mengajarkan, maaf ya, ilmu kebatinan, wirid beribu-ribu. Kemudian saya harus disuruh berendam di laut. Kemudian saya diajarin ngerokok sukmo ya, kalau di ajaran di ilmu kejawen itu ada ilmu ngerokok sukmo ya. Saya mencari guru itu 2 kali terperosok menemukan guru seperti itu ya, meskipun saya hormati beliau sampai hari ini karena beliau juga yang menuntun saya. Yang jelas menjadi mu'alaf masih kebingungan, dan di saat-saat kebingungan seperti itu wajib kita menuntun mereka menemukan ajaran atau menemukan guru yang tepat. Jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Jadi mu'alaf itu perlu dibimbing, perlu dibina, baru dilepas. Jangan mencari guru sendiri. Saya dulu 2 kali itu mencari guru. Ternyata saya disuruh malah diajarin ilmu kebal, diajarin ilmu-ilmu ya seperti itu ya. Jadi mencari kekuatan di luar kekuatan manusia, disuruh wirid beribu-ribu di dalam kamar yang gelap dan sebagainya. Meskipun itu dikemas dalam ajaran Islam, tetapi alhamdulillah setelah saya sekarang beberapa kali menemukan guru yang tepat, jadi bisa kembali menjadi melakukan yang sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi dan Rasul. Jadi kan Pak. Oke. Tunjukkan nasihat terbaik bagaimana cara yang kepada saudara-saudaraku yang saat ini masih menjadi Kristen,
sadarlah bahwa penebusan dosa yang digembar-gemborkan, kemudian mencari jalan kebenaran, kemudian bahwa di akhir hayat kita nanti dosa-dosa kita akan ditebus, itu semua adalah omong kosong, karena tidak ada dasarnya itu satupun di dalam kitab suci Injil ya, bahwa nanti di akhir hayat kita atau di hari kiamat nanti Yesus sudah memberikan warning ya, dan alhamdulillah ini sudah ada di dalam kitab Injil mereka, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 21, di mana nanti di akhir hayat kita atau di hari kiamat Yesus terus terang berkata kepada kita atau kepada umat Kristen di nanti ya, di waktu dipanggil nanti, ternyata Yesus menolak. Yesus menolak. Di sana dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21 ini pegangan saya waktu itu. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini sudah terjadi ya. Yesus dipanggil Tuhan, Tuhan. Dan alhamdulillah ada ini di dalam kitab suci Injil bahwa ternyata Yesus menolak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bayangkan, sudah memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di ayat selanjutnya dikatakan ini yang memperjelas bahwa melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa Bapakku itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Yesus yang berkata loh ya. Jadi bukan orang yang memanggil-manggil Yesus Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah atau kehendak Bapakku yang di surga. Karena Yesus memanggil Allah itu adalah Bapa ya. Dengan jelas ayat ini dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami orang Kristen ini ya bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah. Kasihan kan ya, ini bukan kelas tembre-tembre ini. Orang yang bisa bermujizat, orang yang bisa melakukan nubuatan, orang yang bisa mengusir setan, ini paling enggak levelnya sudah di atas pendeta. Bahkan pendeta pun banyak yang tidak bisa melakukan ini. Mereka bisa bernubuat. Bernubuat itu adalah meramalkan hari apa yang akan terjadi besok. Yang bisa melakukan mujizat KKR di lapangan, yang biasanya ada orang lumpuh bisa berjalan, kemudian ada orang buta bisa melihat, mujizat. Mereka bisa melakukan KKR, mujizat. Tetapi ternyata di akhir hayat nanti, semua mujizat, semua yang mereka lakukan itu sia-sia belaka. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ayat ini yang melemahkan saya, bahkan ini yang bisa menggugurkan iman saya. Kita sudah capek-capek melayani Tuhan, sudah menjadikan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ternyata di akhir hayat kita ditolak mentah-mentah. Ini ada ayatnya di Matius pasal 7 ayat 21. Ini ayat ini alhamdulillah ya. Jadi Allah itu masih menunjukkan sifat rahmatnya. Kalau ada ayat atau ada pemalsuan atau penyelewengan, insya Allah di situ masih kita temukan ayat-ayat yang bisa membuka rahasia mereka. Bahkan kita orang Islam sering dituduh, kenapa kalau kalian tidak mengimani kitab kami tetapi kalian sering masih memakai ayat-ayat kami. Percayalah ya, kita sebetulnya di dalam Islam itu mengenal apa yang dinamakan hadis. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa janganlah kamu menolak 100% apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi jangan pula menerima. Jadi Alkitab yang saat ini ada itu pun kita imani, itu ada. Karena di dalam salah satu rukun iman Islam adalah mengimani kitab-kitab terdahulu, termasuk kitab Taurat dan kitab Injil. Mengimani ya, bukan berarti kami percaya 100%, tidak. Tetapi kami percaya bahwa kitab itu pernah ada, dan pasti di sana ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kala itu ya, mengajarkan umatnya kepada kebenaran.
Kalau kitab itu ternyata sekarang diselewengkan, Al-Quran turun, Al-Quran mengatakan apa? Kitab-kitab mereka ternyata banyak yang dirubah-rubah. Itulah sebabnya setelah kita membaca Alkitab atau Injil, Taurat, kemudian kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan jawabannya. Itulah sebabnya saya katakan perlu diberitahukan pada teman-teman semua, kalian perlu belajar Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Arab, beli terjemahannya. Atau yang tidak bisa membeli, bisa download di Play Store. Semua ada, aplikasi Al-Quran ada, silakan Anda baca. Meskipun Anda seorang Kristen pun silakan Anda baca. Supaya apa? Supaya Anda menemukan kebenaran. Jangan terus-terusan seperti kata di dalam tempurung ya. Anda akan selamanya terkungkung di situ. Apa kata pendeta yang Anda imani itu saja. Anda harus membuka wawasan. Islam sudah menawarkan ajaran yang benar. Anda jangan termakan isu-isu bahwa Islam itu teroris, ajaran Al-Quran itu hanya membunuh dan sebagainya. Itu memang sengaja dimunculkan oleh para penghujat-penghujat atau para orang-orang yang ingin menghancurkan Islam supaya orang lebih menjauh dari Al-Quran dan Islam. Tetapi kalau Anda membaca Al-Quran dengan penuh sungguh-sungguh, pasti Anda akan menemukan kebenaran di sana dan insya Allah Anda akan masuk Islam. Semoga hidayah menginggapi Anda dan semoga Anda terselamatkan nanti di hari akhir. Terima kasih, demikian. Allah